Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas satu materi yang sangat menarik buat Anda, yaitu nasabah gagal bayar dilindungi oleh hukum. Nah, seperti apa perlindungan hukum untuk nasabah yang gagal bayar? Saksikan videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar kawan-kawan semua? Tentunya kalian selalu dalam kondisi sehat ya, kondisi yang tetap bugar, tetap fresh, pikiran, jiwa, raga. Karena saya selalu mendoakan kalian untuk selalu kalian dalam situasi gagal bayar seperti ini, kalian tidak mudah terombang-ambing pikiran kalian tetap sehat, pikiran kalian tetap bugar, pikiran kalian tetap fresh, sehingga kalian bisa beraktivitas sehari-hari dengan normal. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kali ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan tentang masalah gagal bayar. Gagal bayar bisa ya dilindungi oleh undang-undang, gagal bayar bisa ya dijamin oleh undang-undang, bisa, sangat bisa sekali. Untuk itu kalian jangan pernah panik, apalagi takut ya, bahwa sekarang sebenarnya Anda tuh tanpa Anda sadari bahwa Anda adalah dilindungi oleh undang-undang, dan Anda ketika posisi gagal bayar seperti ini, Anda dijamin oleh hukum. Nah, apa aja nanti akan saya paparkan ya. Yang pasti Anda tetap semangat ya. Namun seperti biasanya saya mohon bantuan support dari kalian agar kalian bisa bantu saya tetap membersamai kalian semua, bisa ada di tengah-tengah kalian, bisa menyampaikan video ini terus-menerus setiap hari. Untuk itu saya mohon bantu saya support di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya buat. Dan bila video saya ini bermanfaat, bagikanlah ke teman-teman lainnya yang saat ini sedang dilanda masalah gagal bayar. Insya Allah itu akan menjadikan pahala jariah buat kalian semua. Nah, kali ini saya akan membahas materi yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa nasabah gagal bayar dilindungi oleh hukum. Nah, Pak Jamal mah aya-aya wae sebenarnya, nasabah dilindungi oleh hukum. Bukan aya-aya wae, tapi memang benar seperti ini adanya ya. Halus bisa. Orang Sunda pasti ngerti aya-aya wae itu apa. Oke, teman-teman. Di sini saya akan bantu teman-teman untuk terbuka wawasannya. Saya akan bantu teman-teman mengedukasi kalian bahwa kalian saat ini dengan kondisi gagal bayar sekalipun, kalian tetap dilindungi oleh negara, dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang. Dan itu pasti nanti akan saya sebutkan, nanti akan saya jelaskan. Saat ini kan Anda menerima berbagai macam teror ya. Bapak, Ibu, sekarang Anda tidak bisa melakukan pembayaran, Anda akan kena tindakan hukum, Anda akan diproses oleh hukum, Anda sebagai nasabah One Prestasi sesuai dengan pasal 1, 2, 3, 4, sesuai dengan pasal, semua disebutin oleh yang namanya DC. Semua disebutkan satu persatu itu ya, yang hal seperti itu ya. Itu langsung membuat Anda udah kayak kerupuk. Ngeri. Anda udah langsung ya. Jadi kayak kerupuk, kena basah, kena air langsung set gitu kan. Padahal sebenarnya Anda harusnya tidak begitu. Itulah kenapa saya bilang respon ya, respon awal yang menentukan Anda akan seperti apa itu. Makanya kalau Anda takut, Anda galau, Anda ngeri-ngeri sedap, Anda beritakan kepada teman atau siapapun ya, saudara-saudara Anda yang Anda ketahui bahwa mereka sedang galau, sedang stres, tonton channel saya ini. Insya Allah mereka akan kuat, mereka akan strong, dan bahkan mereka akan semakin naik booster mentalnya ya, semoga ya. Jadi begini, tadi saya bilang bahwa Anda dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang ketika Anda gagal bayar. Ini sudah ada kawan-kawan semua. Jadi kalau Anda ditakut-takuti, besok Anda kalau tidak bayar sampai dengan jam 15 besok Anda akan kami proses.
karena Anda sudah melakukan penipuan, karena Anda sudah melakukan pelarian uang perusahaan, karena Anda sudah melakukan kebohongan dengan cara gagal bayar, Anda sudah membohongi kami dengan tidak membayar angsuran. Semuanya diputar-putar ya. Kalimat-kalimat diputar-putar. Udah gitu tagihan Anda pun diputar-putar ke beberapa DC dengan kalimat-kalimat yang lebih menyeramkan lagi. Itulah emang kelakuan DC seperti itu. Sekarang tinggal Anda responnya mau gimana lagi. Sementara undang-undang sudah menjamin. Apa sih maksudnya Pak undang-undang sudah menjamin? Gini, sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Pasal 19 Ayat 2 bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak membayar hutang pihutang atau tidak membayar hutang. Jadi poinnya adalah Anda tidak bisa dipenjara hanya gara-gara tidak bayar utang. Udah titik itu. Ini kan posisinya Anda tidak bayar utang, Anda gagal bayar. Ya sudah. Anda posisi gagal bayar, terima saja bahwa Anda sedang gagal bayar, tapi Anda tidak akan pernah bisa dipenjara, Anda tidak akan pernah bisa diseret ke meja hukum atau dipidana penjara hanya gara-gara Anda tidak bayar hutang. Hanya gara-gara Anda lalai bayar hutang. Sudah itu aja. Itu tanamkan di pikiran kalian. Tanamkan. Ini undang-undang loh. Undang-undang Republik Indonesia. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Pasal 19 Ayat 2 jelas sekali. Masih kurang jelas? Perlu saya sebutkan? Nggak usah dong, kasihan atau saya nyebutin mulu. Cukup sekali saya sebutin, Anda harus paham seumur hidup. Ya, ilmu itu mahal. Saya dapat ilmu hukum, pendidikan hukum, itu bayarnya mahal. Sementara Anda hanya cuma-cuma dengan menonton video seperti ini. Tapi Anda masih ketakutan, kebangetan, tau nggak? Kebangetan ya. Orang jungkir balik ngasih ilmu ke kalian, orang mati-matian ngasih ilmu, ngasih wawasan, ngasih pencerahan, tapi kalian masih ketakutan. Pak, kira-kira saya di penjara nggak Pak? Masih tuh kejadian. Pak, kira-kira, aduh meriang Pak. Kenapa meriang? Besok saya diancam katanya mau dilaporin ke polisi. Hey, hello. Hari gini masih takut oleh ancaman DC karena akan dihukum atau akan dipenjara. Hello. Baca. Nonton ya, nonton video saya ini ya, semoga tercerahkan. Jadi tidak ada satu orang pun di Indonesia, di Republik Indonesia ini yang bisa dipidana penjara, bisa dipenjarakan hanya gara-gara kalian tidak bayar hutang. Sekali lagi saya sebutkan dasar hukumnya, yaitu dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Pasal 19 Ayat 2 yang bunyinya tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak bisa membayar hutang pihutangnya atau tidak bisa membayar hutangnya. Titik, nggak pakai koma. Jadi kalau udah titik nggak pakai koma, jadi nggak ada lagi penjelasan yang lain. Anda cukup diam saja dan Anda ketahuin berjamaah bahwa ancaman DC bahwa Anda bisa dipenjara adalah hoax. Biarin aja ya, emang kerjanya kayak gitu. Anda maklumi saja. Anda yang lebih waras harus memaklumi kegiatan-kegiatan seperti itu. Biarlah mereka melakukan teror, intimidasi, biarlah ya. Dosa-dosa mereka yang buat, ya, kehilapan mereka yang sudah buat, ya sudah biarlah mereka melakukan seperti itu. Yang penting kitanya waras, kitanya masih dalam kondisi yang logis, bermain logika, bahwa hal-hal seperti tersebut tidak akan pernah terjadi pada kalian. Kalian tidak akan pernah dipenjara. Kalaupun mereka mau melakukan upaya hukum, yaitu dengan melakukan gugatan, bisa saja terjadi. Tapi perlu diingat, menggugat seseorang karena tidak bisa membayar utang pinjol, utang receh, utang yang hanya ya ratusan ribu, 2 juta, 3 juta, mentok-mentoknya cuma 8 juta, 10 juta. Biaya yang dikeluarkan untuk perkara menggugat tersebut tidaklah murah. Lalu mereka juga harus memikirkan akomodasi, bolak-balik ke pengadilan. Mereka juga harus berpikir sampai ke sana. Lalu benefitnya apa dengan mereka melakukan gugatan seperti itu? Yang pastinya mereka akan boncos ya, bahasa boncos itu apa ya? Pastinya mereka akan rugi. Akan rugi waktu, rugi biaya, dan rugi segala-galanya. Utang yang tidak sebanding, ya, utang Anda seperti ini, lalu biaya mereka seperti ini, tidak akan nyambung. Akhirnya mereka tidak akan pernah melakukan seperti itu. Kalaupun mereka mau melakukan seperti itu, tipis kemungkinan terjadi. Mungkin itu hanya untuk mereka membuat mereka tuh, menunjukkan kekuatan mereka. Padahal putusan-putusannya pun nanti tidak akan pernah membuat mereka puas. Kalau nasabah ketika di dalam sidang bilang bahwa, Pak Hakim, saya nggak punya uang. Saya hanya sanggup setornya sebulan cuma 100 ribu saja. Mengingat gaji saya seperti ini udah habis dengan kebutuhan. Pak Hakim, di rumah pun saya tidak punya harta benda. Motor pun motor kreditan, rumah juga rumah masih cicilan, apalagi ya nggak ada elektronik juga masih cicilan, bingung.
Mau melakukan apa? Akhirnya apa? Hakim memutuskan, ya sudah, bayar aja sebulan 50.000 sesuai dengan kesanggupan dari si nasabah. Seperti itu kawan-kawan. Jangan Anda takutkan bahwa di dalam sidang pun si pinjol nggak akan bisa berbuat banyak kok. Semua itu disesuaikan oleh hakim. Semua itu disesuaikan oleh keadaan Anda. Hakim melihat Anda hanya mampu membayar 25.000 pun sebulan, dicicil sebulan 25.000, ya sudah, mau gimana lagi? Apa yang bisa dieksekusi? Nggak akan ada bisa dieksekusi. Makanya ya, tidak ada satupun alasan untuk kalian takut atas ancaman hukum yang dilakukan oleh para DC pinjaman online. Hukum pidana tidak mungkin. Anda sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2. Lalu, mau diajukan gugatan secara perdata, bisa saja terjadi, tapi tipis kemungkinan. Karena mereka tidak akan pernah melakukan itu karena besar pasak daripada tiang. Karena besar sekali resikonya untuk merugi. Karena hutang Anda tidak seberapa, sementara biaya operasional mereka untuk melakukan gugatan besar sekali. Ya, ini yang harus kalian pahami. Kalian benar-benar mengerti bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi. Tapi sebaliknya, Anda dilindungi oleh undang-undang karena Anda tidak akan pernah dipidana penjara. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, yang sudah Anda tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman akan dipenjara, yang sudah tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman bahwa Anda akan dilakukan gugatan secara hukum, Anda tulis di kolom komentar bahwa itu menunjukkan bahwa Anda sudah kuat, Anda sudah strong. Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Siapapun yang menonton video saya ini, mau 2.000, 3.000, 10.000 orang, tulis di kolom komentar bahwa saya sudah kuat. Itu akan menunjukkan, sekaligus akan mempertontonkan bahwa Anda sebagai nasabah sudah kuat. Kemungkinan besar banyak sekali desa-desa yang menonton video ini. Untuk itu, ini adalah sebuah gaungan bahwa gagal bayar tidak pernah takut, bahwa gagal bayar tidak pernah menimbulkan masalah, bahwa gagal bayar tidak menimbulkan efek hukum. Maka dari itu, saya minta kalian semua yang nonton video saya ini, tulis di kolom komentar, saya tidak takut, gagal bayar dilindungi oleh hukum. Seperti itu kawan-kawan, lakukan seperti itu agar kegiatan seperti ini menular kepada teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya lebih lagi mengerti dan sudah tahu bahwa ini yang dibicarakan oleh Pak Jamal itu ya udah bener, tidak akan pernah bisa dipenjara nasabah. Jadi selamatkanlah kawan-kawan, saudara-saudara kita yang saat ini sedang galau, sedang pusing, sedang stres, depresi, hanya gara-gara mereka berpikir, saya akan dipenjara, saya akan digugat secara hukum. Tolong kasih video-video seperti ini, agar mereka kuat dan dikuatkan, agar mereka memiliki motivasi lagi untuk hidup ke depannya, agar mereka tidak terpuruk dalam keadaan mereka memikirkan status gagal bayar seperti ini. Masih banyak sekali kawan-kawan yang khususnya di Paguyuban Melawan Pinjol yang saat ini saya asuh, ya saya cerita sedikit. Paguyuban Melawan Pinjol adalah sebuah grup yang dimana isinya adalah wadah dari teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar, baik pinjol legal maupun ilegal, yang mana di sana itu tidak ada spam pinjol ya, Anda nggak usah khawatir. Satu-satunya grup di Indonesia, grup Facebook tentang masalah pinjaman online, satu-satunya grup yang tidak ada spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada penyusup, tidak ada joki pinjol, tidak ada penawar pinjol, sales-sales pinjol, semuanya tidak ada. Ya, kalaupun ada, ketahuan akan langsung di-kick. Anda bisa gabung, untuk linknya ada di kolom deskripsi, silakan Anda klik tautannya. Dan Anda jawab 3 pertanyaan, Anda bisa gabung langsung di grup tersebut. Oke teman-teman semua, tercerahkan kan dengan video saya seperti ini? Ayo, tulis di kolom komentar, saya tidak takut gagal bayar. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, terima kasih sampai dengan detik ini masih mensupport saya, masih menonton saya. Ya, insya Allah saya akan terus mensupport kalian. Insya Allah saya akan memberikan motivasi-motivasi yang terbaik buat kalian, memberikan booster mental buat kalian, agar kalian berjalan tanpa rasa takut, agar kalian bekerja tanpa rasa khawatir, agar kalian berniaga tanpa rasa was-was. Semua itu saya berikan ikhlas agar kalian benar-benar bisa dipulihkan secara mental. Karena banyak sekali sekarang gaya-gaya teror yang dilakukan oleh para DC, bergaya-gaya seperti preman, meneror Anda, mengintimidasi Anda, menjatuhkan mental Anda. Untuk itu saya tidak rela, saya tidak ikhlas kawan-kawan dijatuhkan mentalnya oleh para DC ini. Saya bantu booster mental Anda agar kembali sempurna, agar kembali naik, dan agar kembali bisa melawan kearoganan yang dilakukan oleh para DC pinjol ini. Teman-teman semua, perlu diingat, ketika kalian dalam situasi gagal bayar seperti ini, hanya satu sikap yang harus Anda pertunjukkan dan harus Anda tanamkan. Sikap tenang, sikap logis,
Respon awal adalah respon yang terbaik. Awal Anda merespon dengan cara seperti apa, itu menentukan ke depannya Anda seperti apa. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mensupport channel Jamal Official Vlog, yang sudah mensupport channel saya ini agar terus tetap membersamai kalian. Untuk itu saya mohon bantu sekali lagi untuk di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya buat setiap harinya. Dan kalian boleh sebarkan ya video saya ini agar sampai kepada kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan motivasi dan edukasi dari video-video saya seperti ini. Oke teman-teman semua, saya pamit undur. Sampai ketemu kembali di episode selanjutnya yang lebih menarik lagi, lebih memotivasi lagi, lebih membuat booster mental Anda naik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!